Katsir rahimahullah. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang kekuasaannya yang agung, bahwa siapa saja yang berpaling dari upaya menolong agamanya dan menegakkan syariahnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan penggantinya dengan orang yang lebih baik. Mereka lebih sungguh-sungguh dalam melindungi agamanya dan lebih lurus jalannya. Menurut beliau pula, mengutip Imam Al-Hasan Al-Basri, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terkait ayat di atas, menurut Imam At-Tabari rahimahullah, sesungguhnya kaum yang murtad tersebut, yakni setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mengatakan, terkait sholat, maka kami akan tetap sholat. Adapun terkait zakat, maka demi Allah kami tidak menyerahkan harta-harta kami. Mendengar itu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak akan memisahkan perkara yang telah Allah satukan, yaitu sholat dan zakat. Demi Allah, andai mereka menolak untuk menyerahkan kepadaku zakat unta dan kambing yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan atas mereka, aku pasti akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu. Berdasarkan penjelasan Imam At-Tabari tersebut, orang-orang yang menolak salah satu syariah Islam, diantaranya zakat, diperlakukan sama dengan orang-orang yang murtad. Mereka sama-sama dibunuh atau diperangi. Berkaitan dengan orang yang murtad, Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah dari kesyirikan menuju keimanan, lalu dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka ketika orang itu sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya itu diterima. Sebaliknya, jika dia enggan bertobat, maka dia harus dihukum mati. Pendapat Imam Asy-Syafi'i ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak halal atau menumpahkan darah seseorang muslim kecuali karena salah satu di antara 3 sebab. Kufur setelah beriman, zina setelah beristri, membunuh seseorang bukan karena orang tersebut melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukum mati atas orang murtad juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengganti agamanya, murtad dari Islam, bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Jelas, hukuman mati atas orang murtad 100% berdasarkan keputusan Nabi Muhammad SAW. Tentu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukuman ini bukan hasil pemikiran manusia, apalagi dikaitkan dengan latar belakang politik kaum muslim. Namun demikian, hukuman mati atas kaum murtad harus dilakukan oleh penguasa kaum muslim. Dengan beberapa ketentuan, antara lain, pertama, penetapan hukuman mati atas orang murtad hanya bisa diputuskan oleh pengadilan syariah. Kedua, harus ada penundaan hukuman jika pelaku murtad ada harapan untuk kembali ke pangkuan Islam. Imam As-Sawri berpendapat, ditunda hukumannya jika ada harapan pelaku murtad mau bertobat. Ketiga, selama penundaan hukuman, pelaku murtad didakwahi dengan hikmah dan nasihat yang baik, supaya ia mau bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Makna tidak ada paksaan dalam beragama. Bagian kalangan ada yang berpendapat bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu siapapun bebas memeluk agama apapun, termasuk untuk berpindah-pindah agama. Mereka lalu berdalil dengan ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam beragama. Menurut Imam Al-Alusi, ayat di atas bermakna, janganlah kalian memaksa manusia untuk masuk Islam. Dengan demikian, memang siapapun tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Namun saat mereka sudah menjadi muslim, mereka haram untuk murtad atau keluar dari Islam. Jika mereka murtad, sebagaimana penjelasan di atas, mereka wajib dihukum mati, kecuali jika mereka mau segera bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Konsekuensi menolak syariah. Sebagaimana haram atau murtad dari Islam, maka haram pula menolak syariahnya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Allah Subhanahu wa taala telah mencela dengan keras sikap demikian. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang bertindak demikian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak ia akan dilemparkan ke dalam azab yang sangat keras. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Karena itu, sebagaimana kepada orang murtad diberlakukan hukuman mati, demikian pula kepada penolak syariah, mereka akan diperangi